Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zerina Lisandi dari kelas 10 IPA 4 nomor Asrem 25. Saya sekolah di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terbukti membawa kemajuan yang pesat di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berikut adalah contoh-contoh dampaknya. Yang pertama yaitu dampak perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Adanya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat, membantu proses belajar sehingga lebih cepat dan mudah diakses. Dampak negatifnya yaitu terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik, seperti situs porno dan perjudian. Terdapatnya situs-situs yang menyebabkan berita bohong atau hoaks. Berikut adalah contoh implementasi teknologi di bidang pendidikan. 1. Yaitu e-learning. E-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu e-book. E-book adalah buku yang bentuknya digital atau elektronik sehingga sudah tidak menggunakan kertas. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Yang kedua yaitu dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja. Dampak negatifnya yaitu terjadinya penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar seperti penipuan, perdagangan, dan kejahatan perbankan. Kedua, membuat masyarakat menjadi konsumtif karena semua barang dan kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Berikut adalah contoh implementasi teknologi di bidang ekonomi. 1. Internet banking merupakan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan internet. Kegiatan yang biasa digunakan adalah memeriksa saldo, mentransfer uang, dan membayar tagihan. Yang kedua yaitu e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jejaring komputer lainnya. Ketiga yaitu marketplace, merupakan sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Yang ketiga yaitu dampak perkembangan teknologi di bidang politik. Dampak positifnya yaitu demokratisasi, dampak ramah lingkungan, cepat, efisien, dan nyaman, politik internasional. Dampak negatifnya yaitu biaya yang mahal, jangkauan akses, transparansi, dan privasi. Berikut adalah contoh implementasi teknologi di bidang politik. 1. Yaitu konferensi video. Konferensi video adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan kedua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Yang kedua yaitu e-government. E-government atau elektronik pemerintahan yang biasa dikenal dengan e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Yang keempat yaitu dampak perkembangan teknologi di bidang sosial. Dampak positifnya yaitu menjunjung tinggi pelaksanaan HAM,
mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain, sosialisasi kebijakan pemerintahan dapat lebih cepat, informasi langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu menjamurnya produksi bajakan, rasa kekeluargaan yang berkurang, kesenjangan sosial semakin tajam, budaya-budaya tradisional akan tergeser oleh budaya negara lain. Berikut adalah contoh implementasi teknologi di bidang sosial, yaitu 1. Jejaring sosial merupakan sebuah layanan internet yang ditunjukkan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Yang kedua yaitu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berdiskusi, memberikan informasi, menerbitkan sesuatu pada blogspot, forum, aplikasi chatting, dan jejaring sosial. Yang kelima dan terakhir adalah dampak perkembangan teknologi di bidang budaya. Dampak positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita, meningkatkan rasa percaya diri, tekanan kompetensi yang tajam. Dampak negatifnya yaitu kerusakan moral di kalangan warga masyarakat, kenakalan di kalangan remaja semakin meningkat, kehadiran komputer mengubah pola interaksi antar manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.